Halo, kembali lagi dengan saya Kak Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semoga selalu baik-baik saja ya. Nah, kali ini kakak akan menceritakan materi kimia kelas 12. Apa itu materi di bab 1? Ada yang tahu? Oke, kali ini kita akan belajar sifat koligatif larutan. Apa itu larutan dan apa itu sifat koligatif? Ada yang ingat? Nah, larutan adalah suatu campuran dari pelarut dan zat terlarut sifatnya homogen. Pelarut itu apa? Pelarut contohnya air. Kalau zat terlarut contohnya bisa gula dan bisa garam. Gula ini disebut zat terlarut. Nanti pelarutnya air. Setelah diaduk kan sudah tidak kelihatan gula dan garamnya ya. Nah, itu namanya homogen atau tercampur sempurna. Tidak bisa dipisahkan lagi. Itulah yang disebut larutan. Nah, terus sifat koligatif itu apa, Kak? Sifat koligatif itu sifat keistimewaan dari larutan yang dibedakan menjadi 4. Nah, sebelum ke sifat koligatif, kakak akan menjelaskan lagi tentang larutan ada berapa macam-macamnya. Nah, macam-macam larutan. Larutan dibedakan menjadi 2. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang masuk ke dalam larutan elektrolit yaitu asam. Asam itu ditandai dengan depannya H. Contoh di sini ada HCl. Nah, basa ditandai dengan belakangnya OH. Contohnya NaOH. Dan garam itu ditandai dengan depan nggak boleh H dan belakang tidak boleh OH. Jadi gabungan asam dan basa disebut garam. Berarti garamnya apa kalau HCl tambah NaOH? Na dan Cl. Nah, yang kita kenal sebagai garam dapur untuk masak ibu kalian di rumah ya. Nah, terus kita harus tahu juga tetapan Van Hoff. Untuk apa, Kak? Kok kita harus tahu tetapan Van Hoff? Karena nanti dalam perhitungan sifat koligatif larutan menggunakan rumus I. Nah, ini rumusnya adalah 1 plus N-1 alfa. Oke, itu elektrolit. Jadi elektrolit itu mempunyai tetapan Van Hoff karena elektrolit itu menghasilkan ion-ion yang bebas bergerak atau mengalami ionisasi, makanya lambangnya I. Kalau non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik atau tidak menghasilkan ion-ion yang bebas bergerak gitu ya. Nah, larutan non-elektrolit ditandai dengan adanya unsur C, H, dan O. Kak, kalau C saja boleh? Belum boleh, karena kalau C itu namanya unsur. Nah, harus minimal 2. CH saja, contohnya di sini ada benzena. C6H6 boleh. Nah, kalau CHO yang lengkap ini ada urea, rumusnya CONH2 2 kali. Glukosa C6H12O6. Gula C12H22O11. Dan alkohol C2H5OH dan lain-lain. Kuncinya jadi kalian kalau lupa bisa mengingat kalau non elektrolit itu ada unsur C, H, dan O gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada gambar air. Air dengan gula dan air dengan garam. Air saat dimasak akan mendidih. Mendidih di suhu berapa? Di suhu 100
derajat Celcius. Nah, karena ada zat terlarut gula dan garam ini bisa menaikkan titik didih larutan. Nah, nanti di sini suhunya akan lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Berapa Kak? Tergantung berapa gram zat yang dimasukkan. Kalau garam ini juga lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, yang menyebabkan kenaikan titik didih ini disebabkan adanya zat terlarut gula dan garam. Ingat, gula adalah non-elektrolit dan garam adalah elektrolit. Maka karena garam ini elektrolit, dia titik didihnya akan lebih tinggi daripada garam, dan garam lebih tinggi daripada yang air murni biasa. Gitu ya. Sampai sini sudah Kakak jelaskan tentang beberapa definisi dari larutan dan macam-macamnya. Oke, selanjutnya adalah bab sifat koligatifnya. Larutan mempunyai sifat-sifat istimewa, yaitu sifat koligatif yang dibedakan menjadi 4. 1. Kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta TB. Kak, kenapa kok gak TD titik didih? B ini berasal dari boiling atau mendidih, gitu ya. Yang kedua, penurunan titik beku yang disimbolkan delta TF. F ini berasal dari kata freezing atau pembekuan. Yang ketiga, penurunan tekanan uap, delta P. P ini artinya pressure atau tekanan ya. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik yang dilambangkan dengan Pi. Nah, ada 4 sifat koligatif larutan yang kali ini akan kita pelajari, gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke konsentrasi yang digunakan dalam sifat koligatif larutan. Oke, konsentrasi ini gunanya untuk apa sih? Konsentrasi ini digunakan dalam perhitungan angka-angkanya. Kalau tadi tentang pengertiannya, kalau sekarang adalah perhitungan atau angka-angkanya. Nah, konsentrasi yang digunakan dalam sifat koligatif larutan dibagi menjadi 3. Yang pertama, molaritas yang dilambangkan dengan M besar, rumusnya adalah mol per volume. Kak, di soal nggak ada molnya, tapi adanya gram, bisa juga. Rumusnya gram per mr dikali 1000 per mililiter. Tuh. Nah, yang kedua adalah molalitas atau M kecil lambangnya. Rumusnya gram per mr dikali 1000 per gram pelarut. Dan yang terakhir, konsentrasi yang digunakan adalah fraksi mol yang dilambangkan dengan X. Fraksi mol dibedakan menjadi 2, fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut. Kalau fraksi mol pelarut, rumusnya adalah mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, gampangannya gini, kalau yang ditanyakan pelarut berarti yang atas juga molnya pelarut, yang bawah pelarut ditambah terlarut, gitu. Sedangkan fraksi mol zat terlarut rumusnya adalah karena yang ditanyakan terlarut, maka di sini yang atas juga mol terlarut, yang bawah sama. Jadi mol pelarut ditambah mol terlarut, gitu. Di mana fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut
sama dengan 1. Jadi nanti kalau adik-adik ketemu soal disuruh mencari fraksi mol pelarut dan terlarut, cari 1 saja. Nanti setelah dapat 1 bisa dicari yang temannya adalah dengan rumus ini. Jadi nggak usah nyari dua-duanya, gitu ya. Oke. Nah, terus kapan kita menggunakan konsentrasi ini, Kak? Nah, konsentrasi molaritas digunakan pada rumus penggunaan penurunan tekanan uap. Nah, jadi nanti saat mencari penurunan tekanan uap menggunakan konsentrasi molaritas. Selanjutnya, kalau molaritas yaitu digunakan untuk mencari kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, berarti kita tahu dong fraksi mol untuk mencari apa? Untuk mencari yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Oke. Nah, sekarang sudah selesai dari pengertian larutan dan pengertian sifat koligatif serta macam-macamnya. Jadi kesimpulannya adalah sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya tergantung dari banyaknya konsentrasi yang dimasukkan zat terlarut. Jadi ada larutan terus ada zat terlarutnya. Konsentrasinya banyak berarti nanti bisa menaikkan titik didih gitu, atau menurunkan titik beku, atau menurunkan tekanan uap, bahkan tekanan osmotiknya gitu ya.